cerita dari tanah Melayu yang berjudul Hamdani. Dahulu kala di negeri Singapura, negeri itu masih bernama Temasi. Negeri itu sangat tenang, damai, adil, rakyatnya pun hidup makmur. Dalam ketenangan itu tidak bertahan lama. Nah teman-teman, mau dengar ceritanya? Baiklah. Suatu hari datanglah sekelompok ikan todak, paruhnya yang panjang seperti pedang menyerang negeri itu. Ia menghentakan pesisir pantai. Ikan todak menyerang! Sang raja dan pembesar negeri pun ikut bingung. Lalu Balak bendahara berkata kepada sang raja, "Ampun tuanku, hamba sudah tidak sanggup mengurus negeri ini. Negeri ini hampir tenggelam, bukan karena banjir, tetapi karena serangan ikan." Sang raja menjawab dengan muka yang cemas, "Wahai bendahara, apakah benar yang kau katakan?" "Ampun tuanku, benar." Sang raja dengan amarahnya menaiki payung sambil berteriak seperti ini, "Wahai rakyat Temasi, siapa yang bisa menumpas ikan-ikan todak ini? Akan kuhadiahkan permata yang sangat mahal. Dan jika ia anak laki-laki, akan kuangkat menjadi laksamana." Dalam keributan itu, datanglah seorang anak kecil melangkah maju ke hadapan sang raja, yaitu bernama Hamdani. Konon ceritanya, Hamdani adalah anak dari Hang Jebat, panglima dari tanah Melayu, yang wafatnya saat waktu peperangan. Lanjut cerita, Hamdani melangkah maju ke hadapan sang raja sambil berkata seperti ini, "Ampun tuanku, hamba ingin menumpas ikan-ikan todak itu dalam waktu 3 hari." Raja pun menertawakan Hamdani. "Kau ingin menumpas ikan-ikan todak itu? Mana mungkin!" Sang raja tidak ada pilihan lain, ia pun mengizinkan. Di tengah malamnya, Hamdani tidak tidur. Ia memikirkan seperti ini, "Bagaimana ya aku bisa menumpas ikan-ikan todak itu dalam waktu 3 hari?" Keesokan harinya, ia melangkah ke tepi pantai. Ia melihat paruh ikan todak yang panjang seperti pedang. Ia pun menyuruh satu persatu keluarganya membuka batang pisang. Saat sudah terlihat banyak, Hamdani pun menyusun satu persatu di tepi pantai.
Tidak bisa, karena terhalang adanya batang pisang. Paruhnya yang panjang pun tertancap ke batang pisang. Batang pisang yang empuk merelot dan melilit badan ikan soda. Keesokan harinya, rakyat pun tercengang kepada Hang Nadi. Hang Nadi melangkah maju ke hadapan sang raja sambil berkata seperti ini. Ampun tuanku, hamba sudah melaksanakan menumpas ikan-ikan soda itu dalam waktu 3 hari. Sang raja bangga terhadap Hang Nadi. Wahai Hang Nadi, aku sangat bangga terhadapmu. Dengan janjimu, akan kuangkat kau menjadi Laksmana. Hang Nadi menolaknya. Ampun tuanku, hamba tidak mau himbauan balik dari tuanku. Perdana Menteri pun iri terhadap Hang Nadi. Ia pun membisiki sang raja. Ampun tuanku, menurutku baginda tidak usahlah menjadikan Hang Nadi itu Laksmana, karena suatu hari nanti ia akan membahayakanmu. Sang raja pun termakan hasut. Nah teman-teman, mau tahu apa yang terjadi? Hang Nadi pun dicampakkan ke laut lepas. Dengan izin Tuhan, Hang Nadi hanyut sampai ke negeri bintang. Setelah ia tumbuh dewasa, ia menjadi Laksmana perang di negeri bintang melawan penjajah. Dan akhirnya ia pun tutup usia. Mau tahu makamnya di mana? Makamnya di Kampung Cilacap, Desa Busu. Nah teman-teman, untuk mengenang nama dan jasanya, di Bandara Batam diberi nama Bandara Hang Nadi. Pesan moral dari cerita ini: pertama, kebijaksanaan tidak diukur dari usia. Kedua, kebijaksanaan melebihi tajamnya pedang. Ketiga,